dan kita bisa bermanfaat. Oke, satu kelas, silakan pimpin doa. Kelas kita belajar, mari kita berdoa, beragama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk kelasnya. Selanjutnya saya cek kehadiran dulu. Ini dengarkan namanya ya. Abi Wahyu, Sakit, Amelisa, Krista, Sakit, Dewi, Olivia, Orvil. Oke, ada beberapa temannya yang sakit ya, kita doakan semoga teman kita itu cepat sehat ya. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya sebelum kita lanjut, Bapak akan menanyakan materi minggu lalu. Ada yang masih ingat kita belajar tentang apa pada pertemuan sebelumnya? Sistem pencernaan. Coba siapa yang bisa menjelaskan materi sebelumnya? Siapa yang mau menjelaskan? Ya, ayo dulu, ayo. Saya perkenalkan Mas Adik Ayu Purnama Dewi. Saya akan menjelaskan sedikit tentang saluran pencernaan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ya, betul sekali ya. Oke. Siapa yang sebelumnya pernah lihat sapi? Coba ngatakan. Pernah. Ada yang belum pernah lihat sapi? Tidak ada ya? Oke, saya rasa semuanya pasti pernah lihat. Ketika misalnya kalian memperhatikan, tapi ketika dia tidak sedang makan atau dia sedang istirahat, pernah tidak kalian lihat sapi itu mengunyah makanan? Sedang bersantai, dia mengunyah makanannya. Pernah? Nah, pernah ya? Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Ya, dan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini. Jadi setelah itu kita menjadi lebih paham tentang struktur sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Jadi sangat beragam. Bukan hanya seperti manusia, ternyata hewan itu memiliki sistem pencernaan yang unik, yang beda dengan makhluk. Iya. Oke. Perhatikan, untuk tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini kita melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur, fungsi dan proses pencernaan pada hewan ruminansia. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik menganalisis proses pencernaan pada hewan ruminansia. Lanjut yang ketiga, tujuan kita yaitu melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik mengurutkan proses pencernaan pada hewan ruminansia. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menganalisis perbedaan sistem pencernaan makanan manusia dan hewan ruminansia. Oke semuanya? Oke semuanya perhatikan di atas. Selanjutnya, nah ini contoh dari hewan ruminansia. Ini gambar apa? Sapi. Nah ini bisa kita lihat, ini ada rumen, kemudian ada abu masum, ada retikulum, ada esophagus, kemudian omasum dan intestin. Ini usus. Ya, intestin ini sama dengan usus. Oke, untuk lebih kalian lebih paham tentang pencernaan hewan ruminansia, perhatikan video berikut ini. Seperti sapi, kambing, atau kuda, mereka terlihat selalu mengunyah. Bahkan, menurut penelitian, sapi perah menghabiskan hampir 8 jam sehari untuk mengunyah makanan mereka, dengan total hampir 30.000 kunyahan setiap hari. Mereka terlihat sering mengunyah karena mereka merupakan hewan ruminansia atau hewan pemamak liar. Ruminansia adalah mamalia dan herbivora yang memiliki cara khusus dalam mencerna makanan. Ruminansia disebut hewan mamalia karena mereka memamak atau mengunyah makanan
Ya, ini yang disebut dengan mawabiyah. Makanan yang sudah dikunyah kemudian kembali dikunyah. Itu dari sudah masuk ke dalam lambungnya, itu kemudian dikeluarkan kembali ke mulut, kemudian dikunyah untuk kedua kalinya. Ya, kita sistem pencernaan hewan ruminasi ya. Tadi seperti penjelasan video tadi, ternyata hewan ruminasi itu mempunyai 4 bagian lambung, sedangkan manusia itu hanya satu. Selanjutnya Bapak akan membagi kelompok. Masih ingat kelompok minggu lalu? Seperti minggu lalu, silakan untuk berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan. Oke, selanjutnya silakan kelompok 1 untuk ambil LKPD. Kelompok 1. LKPD. Silakan. Kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD dan bahan ajar. Kelompok 3 silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya serta bahan ajar. Oke. Kelompok 4 kelompok 5 silakan maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Oke, silakan kalian buka LKPD-nya, lihat kegiatannya, kemudian kalian diskusikan di dalam kelompok. Ya, diskusinya itu supaya maksimal, kalian membagi tugas dan mengerjakan tulis di kertas, kemudian nanti dikumpulkan pada buku. Ya, bisa? Oke, kalau ada yang tidak mengerti boleh dikerjakan. Oke, silakan kerja tugas yang ada di LKPD-nya. Silakan. Dan penilaian. Jadi kalian silakan bekerja sama dan aktif. Silakan tulis jawabannya deh, langsung di LKPD. Materinya juga. Ya, sama ya. Gambar ini. Oke, selanjutnya kita persilakan kelompok untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Oke, kelompok berapa dulu yang mau presentasi? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kegiatan 2, yaitu mengamati organ pencernaan pada hewan. Pada gambar yang pertama terdapat organ usus halus. Terjadi proses makanan dinetralisasi dan disetiap oleh pili usus halus. Pada gambar yang kedua ada omasum. Proses yang terjadi yaitu terjadi penyimpanan sementara makanan sebelum masuk ke proses yang terjadi yaitu mengalirkan makanan dari mulut ke lumen dan berfungsi untuk mengalirkan makanan dari lumen menuju mulut untuk mengalami proses mastikasi. Pada gambar yang kelima terdapat retikulum. Proses yang terjadi yaitu makanan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar yang disebut bolus. Pada gambar yang keenam terdapat abomasum. Proses yang terjadi yaitu terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dan oleh enzim selulase. Terima kasih. Oke. Oke, kelompok yang ingin bertanya boleh siapa? Kelompok ingin bertanya kelompok 1, kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Agak keras ya supaya Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1 tentang apa saja perbedaan sistem pencernaan pada manusia dan hewan ruminansia. Oke, sudah didengar ya? Perbedaan sistem pencernaan manusia dengan ruminansia. Oke, mau jawab? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk memberi kami. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perbedaan sistem pencernaan hewan ruminansia dengan manusia pada lambungnya. Pada manusia lambung terdiri dari satu ruang, sedangkan lambung hewan ruminansia terdiri dari 4. Terima kasih. Ya. Bagaimana? Sudah benar ya? Sudah setuju? Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, sudah sangat bagus dari diskusi, kemudian persentase dari masing-masing kelompok, kemudian setiap kelompok sudah sangat aktif memberikan pertanyaan. Oke, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan dari kegiatan diskusi? Ya, mungkin masing setiap kelompok membacakan kesimpulan dari diskusi kelompoknya. Ya, siapa? Yang ini? Oke, silakan kelompok 5 membacakan kesimpulannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membaca hasil kesimpulan kami dari kelompok. Organ pencernaan manusia dimulai dari mulut, kemudian menuju ke retikulum, selanjutnya abu masuk, kulit halus, kemudian ke besar dan terakhir jantung. Oke. Ya, beri aplaus untuk kelompok 5. Seperti yang disampaikan oleh kelompok 5 tadi bahwa sistem pencernaan pada hewan ruminansia itu terdiri dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung. Nah, lambung ini yang terbagi menjadi 4. Beda dengan manusia. Ada rumen, ada retikulum, ada omasum, ada abomasum. Oke. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa paham kita tentang materi untuk hari ini, Bapak akan memberikan evaluasi. Tuliskan nama dan kelas. Silakan kelompok 1 untuk mengumpulkannya. Ya. Oke, terima kasih. Oke, silakan kembali. Oke, terima kasih untuk telah menjalankan pola evaluasi. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita membahas uji saat makanan. Kita melakukan praktek. Oke, tadi boleh cari di internet atau dari buku. Oke, sebelum saya tutup pertemuannya minuman. Oke, silakan. Ya, terima